Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut penyampaian presentasi dari kelompok 5. Pengertian hukum Islam. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah, maupun aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan amalia atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Sedangkan menurut Ali, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Sedangkan menurut Dahlan, hukum Islam adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jadi dari definisi di atas, maka hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu poin B, pendekatan psikologis dalam hukum Islam. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat jiwa pribadi-pribadi yang beragama. Tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena keberagaman manusia yang dijelaskan dengan melihat atau menguasai jiwa keadaan manusia tersebut. Pendekatan psikologis ini sangat berkaitan erat atau berhubungan erat dengan teori-teori sebagaimana psikologis umum yang dikembangkan oleh para sarjana-sarjana Eropa. Karena itu, pendekatan psikologis dalam hukum Islam atau dalam studi Islam juga menggunakan teori-teori yang sama. Perbedaannya terletak pada beberapa dasar dan ruang lingkup yang lebih sempit. Dalam pendekatan psikologis dalam hukum Islam, terdapat 3 teori atau metode-metode pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan fungsional, yang kedua pendekatan struktural, dan yang ketiga pendekatan psikoanalisis. Yang pertama, metode pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari pengalaman seseorang berdasarkan tingkatan atau kategori tertentu. Hal ini digunakan dalam metode pengalaman dan introspeksi. Yang kedua, metode pendekatan fungsional. Metode pendekatan fungsional yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku hidup individu dalam kehidupannya. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan psikoanalisis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan tentang pengaruh agama dalam kepribadian seseorang dan hubungannya dengan penyakit-penyakit jiwa. Selanjutnya, poin C, yaitu kontribusi psikolog terhadap bidang hukum Islam. Eksistensi psikologi Islam direspons secara positif oleh psikolog Muslim. Mereka juga optimis terhadap perkembangannya di masa depan, apalagi untuk masyarakat Muslim. Maka, psikologi Islam dirasa sangat tepat dan mudah diterima implementasinya. Implementasi psikologi Islam yang dilakukan oleh psikolog Muslim dalam prakteknya dimulai dari etika pelayanan, proses konseling, dan terapi lainnya dengan banyak menggunakan proses integrasi. Selain itu, psikolog juga berperan penting dalam penanaman kesadaran keagamaan yang berhubungan dengan nilai-nilai batiniah yang bersifat pribadi. Dalam istilah psikologi Islam lebih dikenal dengan term al-saksiyah. Jadi, peran psikologi adalah menjembatani proses penyampaian ilmu pengetahuan agar lebih memperhatikan psikologi pribadi orang tersebut. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.